Teddy Minahasa bilang tuntutan mati tidak adil. Saya bukan bandar dan pemilik sabu. Jika saya adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi saya bermain pada skala 5 kilo yang mulia? Bahkan 5 kilo sabu tersebut konon juga berasal dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Ini sangat tidak logis. Lagi pula, seandainya saya adalah bagian dari sindikat narkotika, sudah pasti, saya ulangi, sudah pasti, nama saya sudah ada dalam blacklist di BIN, Mabes Polri, BNN, maupun BAIS TNI. Dan tidak mungkin karir saya bisa menanjak dan menduduki beberapa posisi strategis. Pasti sudah terendus. Justru sebaliknya, saya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika ke Indonesia. Dengan bukti bahwa saya beserta tim mendapatkan surat perintah tugas yang ditandatangani langsung oleh Kapolri, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PSG dengan nomor sprint 1698 Romawi 6 2019 pada tanggal 24 Juni 2019. Ahli tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh, dan harus digital forensik dulu. Mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa membantah sejumlah tuntutan atas kasus narkoba yang mendera dirinya. Teddy merasa hukuman mati yang disampaikan JPU sangatlah tidak adil. Alasannya karena dirinya bukanlah pemilik apalagi bandar narkoba seperti yang dituduhkan. Hal itu disampaikan Teddy saat menyampaikan pledoi secara langsung dalam sidang yang digelar pada Kamis 13 April di PN Jakbar. Tuntutan hukuman mati terhadap saya sangatlah tidak adil karena saya bukan pemilik sabu, saya bukan bandar narkoba, saya juga bukan residivis. Saya tidak menghendaki atau mengatur transaksi dan saya pun tidak menerima keuntungan atau hasil penjualan sabu oleh Dodi dan kawan-kawan, kata Teddy Minahasa. Menurutnya dakwaan JPU kepadanya sebagai bandar narkoba sangat tidak masuk akal, apalagi jika dikaitkan dengan 5 kg sabu yang objek perkara dalam kasus ini. Logika berikutnya adalah jika dia adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi dia bermain pada skala 5 kg? Bahkan 5 kilo sabu itu konon juga berasal dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Teddy mengatakan, kalau dirinya terlibat sindikat peredaran narkoba, pastilah dirinya sudah di blacklist oleh sejumlah lembaga negara. Namun faktanya, Teddy justru memiliki karir yang cemerlang karena menduduki beberapa jabatan yang strategis di Polri. Bahkan, Teddy Minahasa menjadi polisi yang dipercaya di institusi Polri dalam memerangi kejahatan narkoba. Hal itu bisa dilihat salah satunya dari perintah resmi Kapolri untuk melakukan sejumlah operasi penting. Sebab itulah, menurut Teddy Minahasa, tuntutan hukuman mati JPU kepada dirinya dalam perkara ini sangat tidak adil. Teddy Minahasa memohon kepada majelis hakim agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk dirinya, serta berbagai jasa dan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, selama dia mengabdi sebagai anggota Polri termasuk latar belakang dan rekam jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, JPU menuntut Teddy Minahasa hukuman mati atas kasus narkoba. Teddy dinilai JPU bersalah karena melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Teddy Minahasa dianggap melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan juga kuasa hukum, sidang kasus narkoba Teddy Minahasa akan kembali digelar pada 18 April 2023 dengan agenda sidang replik. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 bakal digelar sidang duplik. Terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa mengawali pembacaan pledoi atau nota pembelaannya dengan permintaan maaf soal sikapnya selama dalam sidang. Hal itu ia utarakan lantaran mengaku dianggap selalu emosional. Teddy mengaku sikapnya yang dianggap kurang sopan dan emosional itu terjadi secara ilmiah. Pasalnya ia mengklaim baru pertama kali ini bermasalah dengan hukum, sehingga ada perasaan tidak terima dengan kenyataan. Selain itu, mantan Kapolda Sumbar itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri atas masalah hukum yang menyimpannya ini. Ia menyadari kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dirinya ikut tersorot juga telah membuat citra Polri memburuk. Walaupun hingga kini, ia tak mengaku terlibat. Untuk diketahui, terdakwa mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra dituntut hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukit Tinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakbar, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kata Jaksa membacakan tuntutan. Kejagung menyatakan bahwa tuntutan pidana mati terhadap mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa sudah sesuai. Pasalnya, dia dinilai merupakan pelaku intelektual dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak buahnya tersebut.
sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lain. Pada hari Kamis 13 April, mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang lanjutan dengan agenda membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus peredaran narkoba jenis sabu di PN Jakbar.